Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safril di Sabar Bahas Cinema. Di hari ini gue ingin membahas film yang berjudul Keluarga Cemara yang disutradarai oleh Ismail Basbet. Film ini adalah film sequel dari film Keluarga Cemara yang disutradarai oleh Yandy Lawrence yang rilis pada 2019 silam. Ya, seperti kita tahu bersama, sebagai sequel dari film Indonesia yang benar-benar dicintai seperti Keluarga Cemara, Keluarga Cemara kedua ini tentu saja mendapatkan beban yang berat dan tantangan yang begitu besar sedari awal. Apalagi semuanya sudah bersepakat kalau film pertamanya adalah salah satu drama keluarga Indonesia yang begitu kuat, baik itu dari naskahnya, penyutradaraannya, dari aktingnya, sampai sisi teknisnya. Tantangan terhadap Keluarga Cemara 2 ini semakin besar itu karena adanya perubahan besar dari segi penggarapannya. Duo Yandy Lawrence dan Gina Esno sebagai sutradara dan penulis naskahnya sudah tidak ikutan lagi dan digantikan oleh Ismail Basbet dan Irfan Ramli. Dan melihat hal ini, jujur aja gue agak ragu awalnya dengan Irfan Ramli sebagai penulis skenarionya. Hal ini karena di dua karyanya Irfan Ramli sebagai penulis solo, yaitu Story of Kale dan Melancholia generasi 90-an, film tersebut gak benar-benar memuaskan dan banyak banget problem di naskahnya. Ya, walaupun adalah sedikit banyak gue berharap kalau Irfan Ramli akan lebih baik lagi di Keluarga Cemara 2 ini. Dan walaupun dia gak lebih baik lagi, gue pun akhirnya berharap kalau Ismail Basbet akan mampu menyajikan sesuatu yang setidaknya dapat dinikmati dan dapat menghibur lah. Ya, Ismail Basbet adalah salah satu sutradara favorit gue di sinema Indonesia saat ini. Sinema Indonesia pasca reformasi, baik itu lewat film-filmnya Ismail Basbet yang lebih artsy seperti Another Trip to the Moon atau Mobil Bekas dan Kisah-Kisah Dalam Putaran, ataupun film-film Basbet yang lebih komersial seperti Mencari Hilal dan Talak 3. Dan benar saja apa yang sudah gua duga dan khawatirkan sejak awal benar-benar terjadi di sini. Naskah film ini memang tidak sekuat film pertamanya dan malahan cenderung lemah, dan di sepanjang durasi gak ada benar-benar momen yang dapat dikatakan momen luar biasa, momen kunci. Semuanya terasa biasa aja, gak ada yang benar-benar luar biasa. Dari segi naskahnya, dialog-dialognya juga standar dan gak terlalu memorable. Gue sama sekali gak ingat apa ada sebuah quotes gitu yang bisa diambil ketika usai menonton film ini dari dialognya, karena memang biasa banget dialog-dialognya. Satu yang bisa gue puji dari naskahnya adalah peletakan komedi yang seringkali masuk ya. Komedinya cukup masuk dan ya sebagai film yang memang disajikan fun dan menyenangkan, momen komedi itu benar-benar berguna di film ini. Untungnya meskipun naskahnya gak terlalu istimewa dan cenderung biasa aja, bahkan lemah, Ismail Basbet sesuai yang gua duga berhasil mengarahkan film ini dengan begitu baik. Gue suka dengan bagaimana Basbet membuat film ini menjadi begitu menyenangkan dan ringan. Film ini juga masih sehangat film pertamanya, walau tidak sedramatis film pertamanya, walau tidak sekompleks film pertamanya, tetapi perasaan hangatnya itu masih tetap ada. Terutama di menit-menit terakhir, ketika semuanya udah sadar, ketika semuanya udah saling memaafkan dan kembali menjadi sesuatu yang utuh.
Itu bagian yang sangat diarahkan dengan sangat baik ya oleh Ismail Basbet adegannya. Ya dia bisa menangkap esensi dari adegan keluarga lah di adegan-adegan terakhir tersebut. Selain itu gue juga suka lah dengan bagaimana Ismail Basbet mengarahkan pemainnya dalam berakting. Bahkan pemeran bayi yang juga diarahkan olehnya itu benar-benar bagus. Ia juga memasukkan beberapa visi artistik yang cukup menarik. Ya tentu saja nggak se-eksperimental di film-filmnya yang memang artsy seperti Another Trip to the Moon atau Mobil Bekas dan Kisah-Kisah Dalam Putaran. Tetapi Basbet beberapa kali tetap mencoba untuk masukin beberapa artsy lewat shootnya, terkadang lewat beberapa hal juga di dalam filmnya, terutama lewat shoot-shootnya beberapa kali. Oh ini bukan shoot yang cukup lazim untuk film Indonesia, shoot yang unik gitu diambilnya. Ya, untuk bagian shoot ini, bagian sinematografi, pujian juga layak lah diberikan kepada Yadi Sugandi yang memang sebagai sinematografer ya menyorot lanskap yang begitu bagus. Ia memanfaatkan settingnya yang memang sudah cantik dan disorot pula dengan begitu cantik pula. Kemudian scoring dan soundtrack yang digunakan di film ini juga gue suka, benar-benar menggambarkan filmnya ya memang ringan dan menyenangkan, walaupun ada beberapa soundtrack yang kelam juga. Dan diantara semuanya itu peletakan soundtrack paling jenius itu bagi gue adalah ketika lagu Lailanya Monita Tahlia itu mengiris di satu malam, yang dibuat begitu sepi, cuma diiringi oleh suaranya Monita. Dan ku bilang itu adalah salah satu momen terbaik di filmnya. Dan lagi-lagi berhasil dieksekusi Basbet juga dengan sangat baik. Ensemble castnya sendiri itu hampir semuanya itu tampil bagus. Dan kali ini gue ingin memberikan pujian khusus kepada Widuri sebagai pemeran Ara yang berhasil menghiburkan banyak hal di film keduanya ini. Kombinasinya dengan Muzaki bagi gua adalah momen-momen yang sangat bagus di film ini. Interaksi mereka benar-benar sangat natural dan ya sedikit membawa nostalgia kepada kombinasinya Sherina dan DFB di film Petualangan Sherina. Dari pemeran orang-orang dewasanya Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, Abdurrahman Arif, serta sewelas masih tampil bagus Abdurrahman Arif yang juga banyak mengisi bagian komedi, ditambah juga ada sedikit dari Epy Kusnandar juga di bagian komedinya, benar-benar lucu. Sewelas juga banyak mengisi sisi komedi dan juga lagi-lagi masih selucu film pertamanya. Untuk Adisti Zara sendiri ya mungkin adalah salah satu bagian terlemah juga di film ini. Selain naskahnya ya masih ada effort lah sebenarnya dia kelihatan di filmnya, tapi gue mengatakan kalau penampilan di sini tuh biasa banget, dan malah kadang ia malah masih kalah dengan pemeran pendukung seperti Yasmin Jasam dan lain-lain. Entah kenapa, apakah itu efek penulisan karakternya atau memang penampilan Zara yang menurun dibandingkan film pertamanya, dan terutama di film Dua Garis Biru. Tapi memang penampilan Zara di sini gak benar-benar menarik perhatian. Sebagai penutup, pada akhirnya Keluarga Cemara 2 sebenarnya masihlah film yang layak banget untuk ditonton bersama keluarga, juga cocok banget. Harus diakui memang penulisannya itu gak sekuat film pendahulunya, tetapi Ismail Basbet sebagai sutradara masih berhasil menyajikan film keluarga yang ringan, menyenangkan, dan masih membawa kesan yang hangat. Film ini itu benar-benar ringan ya, dan ada juga beberapa hal yang mengada-ngada, tapi ya untuk kali ini itu masih bisa untuk ditolerir. Ensemble cast-nya sebenarnya solid. Kalau kembali gue bilang kalau Zara benar-benar kurang maksimal di sini dan kelihatan nggak menarik sama sekali. Ya kalau untuk weekend, kalau kalian ingin menonton ini bersama keluarga, gue saranin banget untuk menonton filmnya, ramein filmnya, karena ini
cocok lah. Sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya ada gawe-gawe sedap juga yang bisa kalian tonton bersama keluarga, dan untuk minggu ini kembali lagi ada satu film yang bisa kalian saksikan bersama keluarga di akhir pekan. Untuk saat ini sekian dulu dari gua. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafril, see you, bye bye, adios.